Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى أيضا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam semangat Al-Qur'an walaupun bukan dalam pertemuan offline melainkan online dengan satu jamaah yang sama-sama diniatkan diadakan atas dasar cinta kepada Al-Quran sebagai media terdekat, tercepat, paling efektif untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah ini kemudian diberikan nama dengan program intensif studi tahfidz online atau kita biasa singkat dengan PISTOL atau pistol. Satu program yang kita sudah canangkan sejak tahun 2017 bahkan sebelumnya, yang kemudian mulai marak justru pada saat di masa COVID, saat kita agak sulit untuk bertemu dalam tatap muka dan kemudian diadakan dalam bentuk online. Program intensif studi tahfidz online ini kita beri nama PISTOL sesuai dengan sebutannya, seperti seakan menodong, memaksa bagi kita semua agar bersahabat dekat dengan Al-Quran. Kenapa menodong? Kenapa memaksa? Karena ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang tertunda pelaksanaannya atau bahkan dibatalkan lantaran kita membiarkan hati yang lemah ini untuk kemudian menikmati atau mendapatkan satu kenikmatan dari Al-Quran yang kadangkala memang diawali dengan rasa terpaksa. Setelah kemudian akhirnya setelah jadi keterpaksaan atau dipaksa, kemudian lama-lama kemudian menjadi terbiasa dan barulah kita mendapatkan rasa. Itulah yang kemudian mengapa program ini filosofinya dinamakan PISTOL, pistol. Yang kedua, pistol ini adalah program yang intensif sifatnya, alias dia program yang diadakan dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan akhirnya kemudian diharapkan program ini dijalankan untuk seumur hidup. Seumur hidup, kenapa? Karena kehidupan kita ini memang memerlukan adanya program atau rencana ketakwaan atau program ketakwaan. Maka Al-Quranlah salah satu indikatornya.
Sehingga kemudian setiap hari demi hari dari siapapun mereka yang mengharapkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, kemudian kita melakukannya secara istiqomah. Namun dilakukan juga secara bertahap. Ya, suasananya adalah saya saat ini mohon maaf jika ada di perjalanan, tepatnya ada di jalan tol dari perjalanan program dakwah dari timur ke barat, tepatnya dari Jawa Timur ke Jawa Barat, yang insya Allah akan tiba sampai di tujuan sekitar pukul 10 malam. Maka kemudian di kesempatan ini mohon izin jika pelaksanaan program agak sedikit kita paksakan, sebagaimana juga yang tadi kita sampaikan, banyak program kebaikan yang harus dipaksakan dahulu baru kemudian menjadi kebiasaan. Puasa sulit, puasa berat dipaksakan lama-lama jadi kebiasaan. Kemudian kita tahu sholat malam juga sulit dan berat, kemudian akhirnya dipaksakan dan akhirnya kita pun mendapatkan kenikmatannya. Sholat khusyuk biasanya juga ya membutuhkan paksaan dan akhirnya ya setelah terbiasa rasanya pun menjadi nikmat. Begitu juga dengan Al-Quran. Hadirin yang mulia, ibu-ibu dan mungkin ada bapak-bapak yang hadir, maka kemudian ada satu pertanyaan dan 3 dari 3 yang perlu disampaikan di awal, yaitu mengapa kita ada dalam program ini, mengapa kita ada dalam program Pistol, mengapa kita dibuat program tahfidz. Ya, dan program ini memang ditujukan untuk mereka-mereka yang sudah usia dewasa atau bahkan lansia. Kenapa? Karena dipastikan sisa waktu kita ini harus menjadi sisa waktu atau umur yang bermanfaat. Maka apa yang kita lakukan? Mari kita buat alasan terlebih dahulu. Saya menghafalkan Al-Quran. Ibu-ibu menghafal Quran. Bapak-bapak menghafal Quran. Kita semua menghafal Quran. Kenapa? Ya, setidaknya ada 4 alasan yang harus kita hafal dulu, kemudian kita fahami, dan kemudian kita amalkan, dan puncaknya kita ajarkan atau kita ajak. Apa dia? Ya, setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama adalah alasannya dimulai dengan huruf K. Yang kedua, ya, kita lanjutkan dengan huruf U. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan huruf A. Dan kemudian gimana? Langsung saja admin yang meng-off-kan mungkin. Iya. Baik. Jadi alasannya ada 4. 4 inilah yang harus jadi pegangan bagi kita supaya kita punya alasan yang kuat. Karena kata-katanya adalah kuat. K-U-A dan T. K-U-A-T. Apa K? Yang pertama adalah karena mengapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena K. Sebab Al-Quran menawarkan K, kemuliaan. Ya, kemuliaan ini akan didapatkan bukan karena alasan dunia, tapi melainkan karena alasan akhirat. Namun demikian, ya, ternyata ya Al-Quran juga memberikan kemuliaan dari alasan dunia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah itu dalam satu riwayat dikatakan Allah itu memiliki ahli, memiliki keluarga di muka bumi ini. Dan siapakah keluarga Allah itu? Dikatakan keluarga Allah itu adalah Ahlul Quran. Artinya apa? Siapapun kita tahu bahwa ketika kita menjadi keluarga dari seseorang, maka kemudian kemuliaan kita tuh mengikuti dari kemuliaan keluarganya. Nah, atau dalam hal ini lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi, kita adalah keluarga yang disebutkan oleh Allah di muka bumi ini sebagai keluarga Allah. Maka otomatis nilainya juga semakin hebat dan dahsyat. Atau dalam riwayat lain dikatakan bahwa seorang ahli Quran itu bagi mereka yang mahir, bagi mereka yang mahir maka kemudian
mereka akan mendapatkan bismillah. Mereka akan mendapatkan satu predikat yang mahir bersama Al-Quran, maka akan dimuliakan atau disejajarkan levelnya, grade-nya dengan para malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat dimuliakan karena tanpa dosa. Isinya hanya taat. Bedanya manusia, ada taat, ada maksiat. Ada dosa, ada pahala. Nah, maka ketika kita kemudian menjadi ahli Quran dan mahir, maka kemudian akhirnya kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana malaikat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian kita tahu bahwa saat kita sedang membaca Al-Quran, kemudian kita menutup Al-Qurannya, kemudian kebiasaan ada yang mencium Al-Quran, maka sungguh kita tahu bahwa yang dicium itu bukan Al-Qurannya, tetapi apa? Tetapi bungkus atau penutupnya, atau kertas yang tempat menuliskannya. Sehingga kita kemudian tahu bahwa kalau Al-Quran yang mulia ini, ternyata Allah turunkan ke muka bumi melalui distribusi kemuliaan para distributornya, yaitu satu malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Diberikan kepada makhluk yang mulia, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk yang mulia. Kemudian didistribusikan kepada para sahabat, para alim, didistribusikan kepada para kiai, para wali, didistribusikan kepada para ustadz, pendakwah, dai, dan akhirnya sampailah ke tangan kita. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian Al-Quran itu diberikan dari atas menuju ke bawah, ya, itu melalui dari orang-orang, dari makhluk yang diciptakan yang mulia, lalu bagaimana dengan kita yang membawakannya? Maka kalau ya kertas yang biasa atau sampul yang biasa menjadi mulia karena membungkus Al-Quran, maka bagaimana pula hamba-hamba Allah yang hina dina ini kemudian ketika dia di dalam hatinya ada Al-Quran. Niscaya ya kemuliaan Al-Quran akan ikut menjadi kemuliaan dirinya, sekalipun dasarnya kita adalah makhluk yang hina, makhluk yang rendah, ya, dan makhluk yang tidak layak untuk diberikan predikat mulia sama sekali. Maka alasan pertama dari kita menghafal Quran adalah berharap agar Allah memberikan kemuliaan di hadapannya. Dan kemudian dimuliakan di akhirat. Semoga pula mendapatkan kemuliaan dunia. Itu alasan pertama. Huruf K. Huruf kedua huruf K dan U. Apa itu U? Untung. Al-Quran menawarkan untung. Untung yang besar. Yang nilainya pasti. Berapa harga satu huruf? Satu huruf adalah dinilai 10 kebaikan. Alif lam mim dikatakan bukan 3. Bukan satu huruf melainkan 3 huruf. Berarti alif lam mim nilainya 3 dikalikan dengan 10 yaitu 30 kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebaikan ini tidak dikatakan hanya sekadar kebaikan akhirat atau cuma dunia, melainkan kebaikan yang bersifat universal, yang artinya jika kita mengharapkan datangnya kebaikan, maka bacalah Al-Quran. Karena nilai Al-Quran satu huruf adalah 10. Bahkan ketika kita dalam posisi yang tidak lancar dalam membaca, atau tidak lancar dalam menghafal, maka Allah memberikan satu karunia yang istimewa, yaitu kemudian ahli Quran ini atau mereka para pejuang Al-Quran akan mendapatkan nilai double atau ganda. Yang mahir dapat predikat selevel dengan malaikat. Sementara mereka yang terbata-bata mendapat 2 pahala. Pahala atas bacaannya dan pahala pula atas usahanya. Maka jangan berkecil hati jika ada di antara kita yang mereka kemudian mencoba dan berjuang menghafal Quran tapi lupa lagi. Menghafal lagi lupa lagi. Menghafal lagi lupa lagi. Maka apa yang dinilai oleh Allah bukan berapa hasil hafalannya, tapi berapa kali dia mencoba. Sehingga orang-orang yang dia terbata-bata tidak lancar, yang mudah lupa, sungguh beruntunglah dia karena nilai pahala dia menjadi berlipat ganda akibat sering mengulang. Maka di sini kita bisa berhitung. Orang yang lancar membaca dan menghafal, maka sungguh dia mendapatkan pahala cuma 1 kali dari bacaannya. Sedangkan ketika dia mengulang dan mengulang, maka dia akan dinilai per huruf 10 dikalikan 2 jika dia terlupa atau mudah lupa atau mengalami kesulitan terbata-bata atau apa yang dihafal dia lupakan. Bukan dia melupakan
bukan lupa yang menjadi dosa, tapi yang menjadi dosa adalah melupakan. Ya, selama dia terus mencoba dan berjuang, maka pahala atas lupanya menjadikan satu nilai ganjaran tersendiri. Contohnya, kita menghafal surat Ar-Rahman. Kita membaca Ar-Rahman. Ketika kita membaca Ar-Rahman, kita berhitung hurufnya. Alif, lam, ro, ha, mim, nun. Maka pahala yang kita dapatkan sudah 6 huruf. Dikali berapa? Dikalikan 10. 6 huruf kali 10 sama dengan 60. Itu kalau membaca. Bagaimana kalau menghafal? Dia ulang lagi. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Maka 5 kali membaca, dia sudah dapat ganjaran 60 kali 5 sama dengan 3.000 nilai pahala kebaikannya. Lalu bagaimana hasil panen nanti di akhirat? Kita tidak bisa lihat hari ini, tapi kita yakini bahwa amal-amal yang sudah terhitung ini Allah berikan kesempatan. Allah berikan satu kesempatan bagi kita untuk menikmatinya nanti. Ini belum kita bicarakan nikmat dunianya. Orang-orang yang hidup selalu dalam kesulitan, kesusahan, maka sungguh para ahli Quran mengatakan Al-Quran akan mengundang kebaikan demi kebaikan. Kebaikan demi kebaikan yang berubah menjadi rahmat bagi kita. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Siapa yang mendengarkan bacaan Quran maka diam dan tenanglah, simak, fokus. Pada saat itulah kita akan mendapatkan rahmat. Alasan kedua, sebelum kita lanjut, pertama adalah alasannya karena alasan K dan U, yaitu Al-Quran menawarkan K kemuliaan dan U untung besar, baik dunia maupun akhirat. Yang alasan ketiga adalah A. Apa dia A? A adalah ampunan. Bagi siapa ampunan ini dibutuhkan? Bagi orang-orang yang mungkin punya dosa, yang mungkin punya salah, atau lebih tepat adalah pasti itu diri kita semua. Karena tidak ada manusia yang di muka bumi ini yang kecuali dia bersalah. Bahkan Nabi pun bersalah tetapi Allah langsung mengampuni dan memberi tahu bahwa itu sebuah kesalahan, beda dengan kita. Kesalahan kita tidak terlihat, kesalahan kita tidak terdengar, kadang kesalahan kita tidak terasa. Maka kesempatannya adalah mendapatkan ampunan dari Allah melalui media atau penghapus Al-Quran. Sebagaimana kemudian yang dikatakan bahwa dia adalah sebagai syafaat nantinya yang menolong kita. Dan kita tahu bahwa di akhirat nanti saat yaumil hisab, saat kita sedang disidang, saat kita sedang ditanya, maka semua yang menjadi teman dunia kita, penolong dunia kita, backup dunia kita sudah tidak ada. Karena mereka juga sama-sama sedang ditanya. Maka ada sahabat karib yang tidak akan pergi meninggalkan kita. Sahabat karib itu adalah sahabat Al-Quran. Dia akan terus bersama kita, kemudian dia akan terus memberikan pertolongannya. Sehingga kemudian dikatakan dalam satu riwayat akan datang Al-Quran surat demi surat mendatangi seorang ahli Quran, seorang sahabat Quran, dan mereka akan datang surat demi surat. Dan surat apakah yang datang pertama kali? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan surat yang pertama datang adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat yang panjang, surat yang hari ini kita akan hafalkan dan kita akan terus hafalkan karena sangat layak untuk menjadi amalan. Al-Quran ini harus kita sikapi dengan adil. Bukan cuma yang pendek dihafal, tapi juga yang panjang dihafal. Agar kemudian karena keadilan ini, dia akan terus menemani kita jadi sahabat karib dalam kehidupan, kematian, dan bangkit dari kematian. Maka datanglah surat Al-Baqarah menolong. Datang kemudian surat Ali Imran menolong. Dan kalau kita kiaskan akan datang kemudian surat An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-A'raf, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, At-Taubah, dan seterusnya. Artinya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa yang memberikan bantuan pertolongan adalah dari surat-surat yang disebutkan tadi. Maka hafalkanlah surat dari Al-Quran ini tanpa kita memilih-milih, melainkan diniatkan untuk kita hafalkan keseluruhan. Perkara berhasil atau gagal bukan urusan kita. Bab kita hanya niat dan ikhtiar. Niat, tekad, dan kemudian nekat. Niat, tekad, nekat, dan kemudian kita pun mengerjakan apa yang kita tekadkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang akan menjadi sahabat penolong kita nanti.
Saat kita butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, saat dosa-dosa kita akan diuraikan, dijabarkan. Maka ya alasan ketiga ini patut menjadi pegangan kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya alasan keempat adalah huruf T. T-nya adalah tenang. T-nya adalah tenang. K-nya kemuliaan. U-nya adalah untung besar. A-nya ampunan dan terakhir T-nya tenang. Al-Quran akan menawarkan ketenangan dalam hidup. Tenang yang lebih hakiki, tenang menjadi syarat dari kebahagiaan. Karena bahagia ini dibagi dua cara. Cara pertama cara senang, cara kedua cara tenang. Kalau cara senang sifatnya duniawi, kalau cara tenang sifatnya akhirat. Maka orang-orang yang hidupnya galau, menghadapi masalah, problem, kembalikan kepada Al-Quran. Dimulai dari membacanya, kemudian memahami isinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, kemudian akhirnya mendakwahkannya. Ya, setidaknya ada 7 mengapa kita wajib ya menjadikan Al-Quran sebagai pegangan agar hidup kita tenang. Yang ketujuh itu adalah yang pertama mengimaninya, kedua membacanya, tiga memahaminya, keempat merasakannya, kelima kemudian mempraktekkan atau mengamalkannya, yang keenam mengajarkan, dan yang ketujuh adalah mendakwahkannya sebagaimana program yang kita adakan saat ini yaitu program PISTOL, PISTOL, program intensif studi tahfidz online. Ketujuh hal ini yang kita pegang dijadikan ya istilah kita pistol ya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah 4 alasan kuat mengapa kita harus menghafal Al-Quran. K, U, A, dan T. Yang kemudian yang kedua adalah di usia dewasa atau usia kita hari ini 40 tahun ke atas, kita mengalami ada setidaknya 5 sebab mengapa seseorang gagal untuk menghafal Al-Quran. Mengapa kemudian seseorang gagal untuk menghafal Al-Quran? Alasannya adalah karena orang merasakan Al-Quran ini sulit. Padahal Al-Quran ini mudah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Yaitu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-Quran ini mudah. Sungguh ya Allah itu memudahkan Al-Quran. Allah yang mudahkan. Kalau belum merasa mudah berarti ada sesuatu. Apa dia? Kenapa Al-Quran sulit? Karena setan maunya kita sulit. Sehingga kemudian setan akan datang untuk mengganggu kita dan kemudian membuat kita lalai dengan Al-Quran. Nah, setan-setan yang datang inilah yang akan kita uraikan sedikit. Mengapa kita sulit? Ya, sulit menghafal Quran karena sulit. S-U-L-I-T. Setidaknya ada 5 jenis setan yang harus kita usir agar kemudian kita merasakan kemudahan dan kesulitan berlalu. Apa dia? Ingat hurufnya S-U-L-I dan T. Baik. Nah, yang pertama adalah sulit karena S. Apa itu S? Sibuk. Setan apa yang pertama mengganggu kita? Setan sibuk. Ya, sebagaimana yang kita alami hari ini. Kalau saya atau Bapak dan Ibu menganggap bahwa sibuk ini jadi penghalang, benar atau tidak? Ya, salah satunya adalah mengapa tidak kita menghafal di tengah perjalanan. Kita menghafal saat kita sedang melakukan aktivitas. Seperti yang saya alami hari ini adalah sebuah contoh. Bismillah. Apakah saya masih tersambung? Ya.
Bismillah. Baik, saya sambung ya. Bismillah. Iya, saya sudah tersambung. Bismillah, saya tersambung ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kita tahu alasan kuat KUAT, kemuliaan, untung besar, ya, kemudian ampunan dan tenang, hidup yang tenang, maka selanjutnya apa yang menghalangi seseorang menghafal Al-Quran sehingga terasa sulit? Ya, jawabnya adalah karena setan menggoda kita secara berkelompok, satu tim dengan nama tim sulit. Sulit ini kepanjangannya ada 5. S yang pertama adalah sibuk. Alasan sibuklah yang membuat kita akhirnya tidak menyentuh Al-Quran. Ya, apalagi menghafalkannya, membaca pun tidak sempat. Maka kemudian lawanlah setan sulit ini dengan S, sempat. Yaitu apa? Menggunakan waktu atau kesempitan kita menjadi kesempatan. Apa yang kita lakukan saat perjalanan? Maka sentuhlah Quran, ya, jadikan hafalan, ya, menjadi bagian dari program perjalanan. Ketika ibu-ibu sedang memasak, maka memasak adalah kesempatan ketika kita mencoba untuk berjuang mendekat, ya, kepada Allah dengan perantara Al-Quran. Ketika kita melakukan apapun kegiatan, maka Al-Quran bisa diulang-ulang sebagaimana kita mengulang zikir. Yang biasanya kita berzikir dengan istighfar, kita bertasbih dan melakukan zikir-zikir yang lain, maka Al-Quran dijadikan satu paket bagian dari zikir. Sehingga dalam perjalanan kita bisa membaca hafalan Yasin, membaca hafalan Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, dan sebagainya. Atau bahkan kita bisa menggunakan Al-Quran sebagai password untuk membuka handphone. Jadi jangan buka handphone sebelum mengulang hafalan misalnya. Itu ya cara-cara untuk membuat agar, ya, setan sibuk bisa kabur lari. 2. Sulit, S dan U. U-nya adalah, ya, U-nya adalah, ya, usia, umur. Banyak orang yang digoda oleh umur katanya. Kalau sudah di atas 40 tahun, maka sudah bukan waktunya lagi menghafal, sudah ketinggalan waktunya, sudah nggak mungkin. Kalau mau menghafal ya waktu anak-anak. Nah, setannya bisik-bisik begitu, sehingga kemudian di 40 tahun ke atas kita malas menghafal Al-Quran. Padahal Nabi kita Rasulullah SAW sekali lagi mencontohkan menghafal Quran itu justru di usia ketika sudah 40 tahun. Karena beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Jadi mereka yang mengatakan 40 tahun bukan usianya tentu salah besar. Jadi apa yang kita lakukan?
Yang kita lakukan adalah mulai sekarang berapapun usia Anda segera menghafal. Sampai kapan? Ya, jawabnya adalah sampai Allah mentakdirkan nyawa kita berakhir, ajal kita datang. Itulah waktu terbaik sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang mulia menghafal Quran di saat usia 40 tahun dan selesai menghafal hingga akhir hayatnya. Berarti batas waktunya tidak ada akhirnya. Sementara awalnya adalah saat ini, sekarang juga. Itulah dia. Usia bisa memang sudah senior, sudah lanjut, tapi kesempatan Allah masih kasih, maka gunakan. Yang berbeda apa? Usahanya. Beda usaha mereka yang anak-anak dengan usaha mereka yang sudah usia lanjut. Nah, usaha inilah yang kemudian kita coba terapkan dalam program PISTOL. Ya, halo, Assalamualaikum. Tertutup. Di saya terbuka ini. Ya udah saya lihat lagi. Di saya terbuka. Baik. Komunikasinya via Zoom saja. Iya, iya. Iya. Bismillah. Sudah ya didengar? Oh ya. Ya, suara saya juga bisa dikendalikan sama admin ya, sama hostnya ya. Baik, Ibu dan Bapak, tadi saya menguraikan tentang setan sulit yang menggoda manusia, menggoda kita semua orang-orang yang beriman agar jauh dari Al-Quran. Setan sulit ini ada 5, S-U-L-I dan T. S-nya tadi sibuk. Kesibukan ini menjadi alasan besar yang utama yang membuat kita jarang berinteraksi bersentuhan dengan dia. Maka setan akan terus menggoda dengan sibuk, sibuk, dan terus sibuk. Akhirnya apa yang terjadi? Orang akan disibukkan dengan kesibukan selain Al-Quran, sehingga kemudian Al-Quran menjadi tiada nilai lagi dalam perjuangan kita. Kemudian yang kedua adalah usia. Usia sering jadi alasan, katanya sudah 40 tahun ke atas kok ya ini rasanya sudah terlambat, padahal Nabi kita mencontohkan ya bahwa menghafal Quran justru saat beliau usia 40 tahun sampai kemudian nanti selesai di masa akhir ajalnya. Berarti tidak ada alasan tentang usia. Yang harus kita lakukan adalah ketika sibuk lawan dengan sempat. Sempatkan. Ketika lihat usia maka usahanya dibuat sesuai dengan usia. Dan itulah yang diprogram di program PISTOL. Ya, usia berapapun nggak ada masalah karena bebannya ringan. Yang ketiga adalah sulit, L, lupa. Ya, lupa. Ya, lupa ini adalah problem mendasar. Justru ya lupa ini bisa diobati karena penyakit pasti. Maka nggak mungkin ada penyakit yang tidak ada obat. Apa obat dari lupa? Ya, obat dari lupa adalah lakukan berulang. Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Bukan lalu gara-gara lupa jadi berhenti. Ada orang bilang, saya takut ngafal Quran karena nanti kalau banyak hafal banyak lupa banyak dosa. Gitu katanya. Padahal yang betul bukan itu. Ya, yang betul adalah dosanya itu karena melupakan, bukan karena lupanya. Kalau lupa sifat manusia, tapi kalau melupakan adalah syahwatnya. Maka yang dilakukan adalah justru karena kita pelupa, malah diulang lebih banyak. Bahkan gara-gara pelupa, kita malah punya pahala lebih banyak karena lebih sering mengulang. Itu setan L yang menggoda kita. Kemudian setan I, S-U-L-I. Huruf I-nya apa? S-nya sibuk, lawan dengan sempat. Kemudian U-nya usia, lawan dengan usaha. Kemudian L-nya lupa, ya, lawan dengan lakukan lagi. Lakukan terus, istiqomah. Maka I-nya apa? I-nya adalah inkonsisten. Nah, orang yang menghafal Quran bukan disuruh menghafal pekanan bulanan, apalagi tahunan, tapi menghafalnya harian, intensif. Ya, jadi apa obatnya? Istiqomah. Bagaimana agar bisa istiqomah? Ya, maka caranya adalah jangan banyak-banyak. Karena yang membuat kita gagal adalah karena terlalu banyak yang dibebankan. Sehingga kemudian malah tidak kuat untuk istiqomah. Satu hari cukup satu ayat. Satu hari satu ayat artinya
Al-Baqarah ada 286 ayat. Al-Baqarah 286 ayat, berarti selama 286 hari kita bisa menghafal surat Al-Baqarah asalkan istiqomah. Satu hari satu ayat, besok satu ayat lagi. Sepekan 7 ayat, setahun 365 hari. Ya, Al-Baqarah hanya 286 ayat, berarti surat Al-Baqarah sepatutnya bisa dihafal dalam masa 1 tahun. Jika surat Al-Baqarah hafal, surat Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, semua surat-surat itu lebih pendek, jumlahnya lebih sedikit daripada surat Al-Baqarah, juga pasti bisa dihafal. Maka program PISTOL hanya dilatih untuk menghafal surat Al-Baqarah. Sikap kita yang dilatih agar istiqomah. Jika mampu, lanjutkan yang lain, insya Allah bisa mandiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah setan yang kita program, nggak usah banyak-banyak, satu hari satu ayat. Maka Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat, kita bisa hafal dalam 6.236 hari. 6.236 hari. Apa artinya? Artinya kita perlu tahu hitung 6.236 hari, kalau dihitung tahun bagi tahun, ternyata ketemu angka 17 tahun. Jadi 6.236 hari, satu Al-Quran bisa hafal, satu hari satu ayat istiqomah, akan selesai dalam masa 17 tahun. Apakah 17 tahun ini lama? Jawabannya adalah Nabi kita bahkan menghafal selama 23 tahun. 40 tahun dimulai, 63 tahun selesai, 23 tahun. Artinya apa? Ternyata sunnahnya Al-Quran tidak perlu cepat-cepat buru-buru. Yang penting istiqomah, walaupun harus 17 tahun. 17 tahun ini bisa kita evaluasi. Kenapa lama? Karena setannya goda. Dibuatnya bolong-bolong, dibuatnya kita mundur teratur. Akhirnya apa? Akhirnya kita melupakan sama sekali. Padahal kita tahu usia yang hadir saat ini di Zoom ini, saya yakin pasti sudah lebih dari 17 tahun mengenal Al-Quran. Tetapi apa? Berapa juz yang kita dapat? Pasti minimal sekali. Nah, bahkan mungkin jangan-jangan 1 juz pun belum dapat. Ya, maka apa yang kita lakukan sekarang? Lupakan masa lalu, kita buat masa depan. Hafalkan Al-Quran dengan kita bersama-sama untuk istiqomah dalam jamaah pistol, sehingga jangan sendirian. Ya, saling jaga menjaga, saling memberikan semangat agar istiqomah. Baik, sulit ada 5 huruf, S-nya sibuk, lawan dengan sempatkan. U-nya usia, lawannya usahanya. Usahakan dengan cara ya orang-orang dengan usia yang selayaknya. Yang ketiga, lupa, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Jangan berhenti, justru banyak diulang. I-nya inkonsisten, bolong-bolong. Maka lawannya dengan istiqomah, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, satu ayat, lama-lama bisa 1000 ayat. Dan itu yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah setan T. Setan yang paling lembut. Setan yang paling lembut tapi yang paling hebat. Apa katanya? Setan ini akan mengajarkan, mengajak kepada para penghafal Al-Quran atau peminatnya untuk ya melakukan kegiatan tunda. Ya, namanya setan tunda. Yang biasanya mungkin hadirnya di malam hari. Saat kita sedang tidur, niat tekad sholat malam, jam 1 malam kita bangun, dia bisik-bisik, ntar aja, ntar aja. Sholat malam itu bagus, tapi kalimatnya bukan tidak, melainkan tunda. Ntar saja, jam 2 bangun, ya setelah dengar kata ntar saja, ya dia masih ada di situ. Bilang juga ntar saja, ntar saja. Jam 3 bangun, ntar lagi. Jam 4 bangun, ntar lagi. 4.15, 4.20, 4.30 azan berbunyi. Lewat sholat malam. Itu pun masih kalimatnya ntar saja baru azan, belum qomat. Nah, inilah yang menjadikan amal kebaikan tertunda. Jadi bukan dibuat tidak, melainkan tunda, hati-hati. Kata-kata yang mengatakan nanti, nunda, nunda tambah nunda, lama-lama menjadi enggak. Nunda, 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 enggak. Akhirnya enggak jadi. Nah, inilah dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setan sulitnya harus kita lawan. Apa lawan dari tunda? Lawannya T juga. Kalau S
Sibuk lawannya ya sempatkan, S juga. Kalau usia lawannya usahakan. Kalau lupa lawannya lakukan. Kalau inkonsisten lawannya istiqomah. Kalau tunda lawannya tekad. Lawannya tekad. Tekad beda dengan niat. Niat saja berpahala. Kalau tekad maka hampir jadi amal seketika, namanya azam. Maka ibu dan bapak perlu ditekadkan. Ya, sehingga apa? Sehingga kalimatnya bukan saya niat hafal Quran, tapi kalimatnya menjadi pokoknya saya harus hafal Quran. Dan ini adalah bernilai berpahala sempurna walaupun mungkin kita belum sampai pada tujuan. Tapi kita sudah mendapatkan nilai sempurnanya. Bukankah niat kebaikan menjadikan kita mendapatkan pahala sempurna jika diamalkan kemudian pahalanya menjadi 10 kali. Ya, jika didakwahkan pahalanya bisa menjadi 700 kali dan seterusnya. Masya Allah. Inilah dia setan sulit yang harus kita lawan. Nah, 15 menit lagi ya kita berakhir Bapak dan Ibu, maka puncaknya adalah kita akan masuk kepada bagian ketiga. Kalau bagian pertama tadi, apa alasan kuat menghafal Al-Quran yaitu KUAT. K, Al-Quran menawarkan kemuliaan. U, Al-Quran menawarkan untung besar. A, Al-Quran menawarkan ampunan. T, Al-Quran menawarkan tenang. Maka kemuliaan, untung besar, ampunan dan tenang. Itu yang akan kita dapatkan insya Allah jika kita bersahabat dengan Al-Quran. Salah satu bentuknya adalah menghafalkannya. Menghafal akan memancing amalan-amalan lain. Menghafal bentuk keimanan. Menghafal membuat kita rajin tilawah. Menghafal membuat kita lebih paham. Menghafal membuat ada rasa yang lebih nikmat. Menghafal kemudian memaksa kita untuk mengamalkan. Menghafal juga membuat kita akhirnya mengajarkan. Dan menghafal adalah kegiatan untuk mendakwahkan. 7 poinnya. Kemudian kebaikan ini tidak mungkin kecuali diberikan ujian. Ujiannya adalah digoda setan. Setannya berkelompok satu tim namanya setan sulit. SULIT. Ada setan sibuk, setan usia, setan lupa, setan inkonsisten, dan setan tunda. Lawan dia. Usir mereka dengan S. Sempatkan. U. Usahakan. L. Lakukan. I. Istiqomah. Dan T. Tekadkan. Nah, maka kemudian di bagian akhir adalah menghafal Quran itu mudah. Mudah kata siapa? Bukan kata manusia. Tapi yang menciptakan Al-Quran kata Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Apa dia? Al-Quran itu mudah M-U-D-A-H. Al-Quran itu mudah M-U-D-A-H. M-nya apa? M-nya adalah mengulang. Menghafal Quran adalah dengan cara mengulang. Semua metode sama. Tidak ada metode yang tidak mengulang, cuma cara mengulangnya beda. Apa dan bagaimana cara mengulang metode yang kita pakai? Metode kita ada metode Quran puzzle. Puzzle itu gambar, teka-teki, potongan-potongan, kita gabung-gabung. Maka menghafalnya bagaimana? Dipotong-potong. Dipotong sesuai dengan video yang sudah diajarkan. Kemudian cobalah memaksakan diri untuk sedikit berat berlatih. Nanti insya Allah lama-lama terasa mudah. Yang berat dulu dikerjakan, nanti lama-lama terasa ringan. Jadi apa targetnya? M, mengulang. Dengan cara apa mengulangnya? Membayangkan. Setelah membayangkan, mengartikan. Mengartikan, menyusun potongan. Kemudian menuliskan. Menuliskan dan kemudian murojaah, mengulang lagi. Ya, lakukan itu berulang. Ya, sehingga nanti kita bisa menulis dalam keadaan membayangkan. Kemudian kita bisa menulis potongan-potongan dan kita menggabungkan. Kemudian kita juga bisa mengartikan sehingga kita tinggal melihat artinya, maka mata kita menatap arti, membaca arti, tapi lisan kita membaca ayat. Ya, contoh Ar-Rahman, kita ulang. Ar-Rahman, kita potong. Alif lam ra ha mim nun. Kemudian kita coba tuliskan pakai tangan. Alif lam ra ha mim nun di udara. Kita coba tulis di lantai. Kita coba tulis di buku dan terus kita ulang lagi tulisannya. Bukan nyontek tapi bayangkan dulu baru menulis apa yang terbayang. Lakukan berulang. Artikan. Apa arti Ar-Rahman? Maha pengasih. Yang maha pengasih. Maka mata kita menatap tulisan maha pengasih. Mulut kita keluar kata Ar-Rahman.
Nah, baru kita boleh berlanjut ayat berikutnya dengan cara apa? Kita baca, kita lanjutkan jika yang pertama sudah lancar, kuat, dan mampu kita tuliskan. Allamal Qur'an. Ya, ini dipotong. Allama Al-Qur'an. Ya, allama artinya yang mengajarkan Al-Qur'an, Al-Qur'an. Jadi matanya menatap tulisan, tapi lisan yang membaca ayatnya. Kemudian kita potong, coba uraikan. Apa huruf allama Al-Qur'an? Hurufnya adalah ain, lam, mim. Kemudian alif, lam, qaf, ro, alif, nun. Ya, itu adalah salah satu teknik yang kemudian kita ulang-ulang-ulang. Allamal Qur'an, allamal Qur'an, allamal Qur'an. Hari kedua, ya, ini sudah 2 hari. 2 hari nggak usah banyak-banyak, tapi kita ulang dari awal. Hari keduanya membaca Ar-Rahman, allamal Qur'an, Ar-Rahman, allamal Qur'an. Kita baca terus berulang, berulang. Di tengah kesibukan. Ingat catatannya. Waktu mungkin tidak ada lagi, justru kita balik. Semua waktu kita buat Al-Quran. Kapan? Waktu kita masak, kita ulang. Ya, kita ulang ketika masak, baca Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Bahkan kita bisa maju dan mundur. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. 'Allamal Qur'an, Ar-Rahman. 1, 2, 'allamal Qur'an. 3, khalaqal insan. 2, 'allamal Qur'an. 1, Ar-Rahman. 2, 'allamal Qur'an. 3, khalaqal insan. Nah, itu kita lakukan dalam keadaan kita sedang sibuk menyapu, membaca itu, gitu kan. Kemudian memasak, menjaga itu, atau menunggu membaca apa yang kita sedang hafal hari itu. Nah, itulah langkah pertama, huruf M. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kita gunakan kata mudah dengan kata yang kedua, yaitu U. Apa dia? M-nya mengulang di tengah kesibukan menjadi disempatkan, kemudian U, yaitu ustadz. Harus ada ustadznya. Setor hafalan kepada yang sudah paham tajwid. Setorkan hafalan kepada yang sudah ada interaksi dengan Al-Quran. Jangan menghafal sendirian, karena nanti akan lemah. Karena nanti setan akan menggoda kita dan bahkan setan akan menggurui kita. Sampai dikatakan oleh setan, kamu sudah benar, padahal salah. Maka carilah guru, ya, baik online maupun offline. Alhamdulillah, program Pistol memfasilitasi kita untuk belajar, mendapatkan guru yang mudah-mudahan, ya, walaupun belum sempurna, tapi setidaknya bisa menjadi teman dalam menghafal. Kita juga harus punya sahabat Quran. Kita sebut saku. Sahabat Quran itu apa? Saku. Saku itu sahabat Quran, yaitu teman selevel yang jadi teman belajar agar kita bisa saling murojaah atau mengulang hafalan. Setelah itu kita setorkan kepada guru yang lebih tinggi levelnya. Tujuannya apa? Bukan soal nilai, tapi tujuannya untuk menguatkan hafalan. Agar hafalan semakin kuat. Karena menghafal sendirian dengan distorkan, hasil kualitas beda. Contoh, orang yang menghafal sendiri mengulang 10 kali, setara dengan setoran ke teman sekali. Ya, setoran ke teman sekali setara dengan 10 kali kita mengulang sendirian. Mengulang kepada teman 2-3 kali atau bahkan 5 kali setara dengan mengulang melalui mentor atau guru. Bahkan dalam level yang lebih tinggi, kalau kita mengulang kepada syekh atau mereka ahli Quran yang bersanad, ya, benar-benar ahli Quran yang sempurna, ya, maka bisa jadi sekali store setara dengan 50 kali kita mengulang sendirian. Itulah keistimewaan ketika kita punya ustadz atau ustazah. Ya, inilah aja yang perlu dilakukan oleh para penghafal Quran. MU, M-nya mengulang, U-nya ustadz, setoran, dan kemudian D, disiplin. Apa itu disiplin? Kita bagi menjadi 2 bagian waktu dalam menghafal Quran, yaitu siang hari untuk hafalan yang baru, malam hari untuk menghafal yang lama. Jadi kalau sholat malam kita
baca apa yang sudah lama dihafal. Contoh, kita menghafal juz 1, kita punya juz 30. Maka sholat malamnya juz 30, sholat duhanya juz 1. Sholat malam juz 30, sholat duha juz 1. Maka cara ini akan membuat hafalan yang lama tetap bertahan dan hafalan yang baru akan bertambah. Bertahan dan bertambah. Ini perlu karena ada dan banyak penghafal Quran yang majunya lancar tapi yang belakangnya lupa. Atau sebaliknya, bertahan tidak pernah maju-maju. Akhirnya malah lama-lama malas. Maka yang penting apa? Sedikit tapi terus bertambah. Sedikit tapi terus bertambah. Ini dia bagian disiplin. Katanya mudah diucapkan, tapi prakteknya Masya Allah ujiannya pasti berat. Tapi tidak ada kata lain kecuali disiplin. Kemudian apalagi gunakan alat bantu. Rekaman-rekaman audio yang kami sediakan di YouTube ya, atau yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sering diputar. Jangan kita menghafal tanpa mendengar. Justru lebih banyak dulu mendengar, sebagaimana kita tahu bahwa mulut kita satu, telinga kita dua, mata kita dua. Berarti melihat ya lebih banyak dari mengucap, mendengar lebih banyak dari mengucap ya, sehingga hafalan kita bisa mengikuti irama tempo ya sebisanya dari yang kita dengarkan. Kami telah sediakan bahan-bahannya untuk dilatih, diikuti. Termasuk audio yang sudah ada artinya. Maka silakan dapatkan melalui mentor masing-masing nanti bagi para peserta program PISTOL. Program Intensive Studi Tahfidz Online. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ya H. Apa itu H? H itu hati. Al-Quran bukan di otak, Al-Quran bukan di akal, Al-Quran dimasukkan ke dalam hati secara bertahap. Ya, itulah kemudian yang dikatakan tadabbur Al-Quran. Al-Quran itu dirasakan. Jadi setelah diimani, dengan iman nomor 1, nomor 2 dibaca dengan mata dan lisan, kemudian nomor 3 dan tentu telinga, nomor 3 dipahami dengan akal, nomor 4-nya dirasakan dengan hati. Nomor 5-nya diamalkan dengan perbuatan, nomor 6-nya diajarkan, nomor 7-nya didakwahkan, disiarkan. Bagi mereka yang ternyata belum bisa mengajar, maka distribusikan program pistol ini untuk hidup dan berkembang, promosikan dan bantu kita untuk agar program ini terus berjalan. Maka di antara 7 hal ini, hati menentukan sekali apa yang kemudian menjadi manfaat besar dari Al-Quran, manfaat besar dari menghafal. Ya, hati inilah yang kemudian harus kita rasakan jadi kesenangan, kenikmatan. Bukan paksaan atau kewajiban. Nah, inilah dia MUDAH, M mengulang U. Ya, U-nya Ustadz, D-nya disiplin, A-nya alat bantu, H-nya hati. Maka Bapak dan Ibu, di bagian akhir ini jika ada orang yang sulit menghafal, bisa jadi karena hatinya kotor, maka bersihkan hatinya dengan istighfar. Tapi bisa juga kita ulang terus hafalan sebagaimana seperti kita ketika menempelkan sebuah stiker ke dinding yang kotor, maka kotorannya akan terlepas. Kenapa? Kok kita masuk keluar lagi hafalan? Mungkin karena hati kita sempit, maka lapangkan dulu. Ridho, lapangkan hati, maka insya Allah Al-Quran akan masuk. Kenapa hati kita tidak bisa menyerap Al-Quran? Karena bisa jadi mungkin masih keras seperti batu. Maka dilembutkan seperti spon. Agar apa yang kita hafalkan bisa diterima oleh hati. Maka dari sinilah kita memulai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, dan alhamdulillah walaupun di tengah perjalanan, ini masih sempat ya disampaikan dan semoga bermanfaat. Saya Jiwan, Haji Muhammad Iwan SPD. Bidang saya adalah mengajar Al-Quran. Bukan, bidang saya sesungguhnya adalah saya ini guru matematika. Tapi saya sadar bahwa Al-Quran adalah kewajiban dan kemuliaan, sekali lagi, yang bisa diberikan kepada siapapun. Jadi apapun profesi kita yang hafal Quran, guru yang hafal Quran, dokter ngafal Quran, pengusaha ngafal Quran. Apapun pekerjaan kita ngafal Quran, laki-laki ngafal Quran, perempuan ngafal Quran, anak-anak ngafal Quran, orang tua ngafal Quran. Selama masih hidup ngafal Quran. Karena memancing amalan-amalan kebaikan lainnya. Ya, dan alhamdulillah setelah sekian tahun program ini berjalan masih istiqomah. Ya, mudah-mudahan terus istiqomah dan bermanfaat menjadi jariah hingga kematian nanti. Maka ikut sertalah dalam dakwah ini. Dari saya mungkin ini yang saya sampaikan. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jam 5 kurang 1 menit, alhamdulillah. Ada yang perlu dilanjutkan atau cukup? Sebenarnya ralat, ini sudah sejak tahun 2017, cuma mulai ramai menjadi program yang online. Nah, tapi dari dulu sudah online sebenarnya. Hanya karena Covid, alhamdulillah di Covid ini justru jadi malah apa namanya orang bersemangat karena harus di rumah kan gitu ya. Nah, itulah karunia dari Allah. Iya, monggo. Tuh ada yang angkat tangan tuh. Alhamdulillah. Tuh ada yang angkat tangan tuh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Oh, masya Allah. Iya, 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 iya. Lok Sumawe ya. Siap, siap. Siap berangkat lagi. Amin. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, monggo silakan. Saya bebas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Dengan Ibu siapa dari mana? Allah, ya, silakan Bu. Ah, oh, iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Komen tuh baik. Kenapa di rolling? Ya, nanti akan dijelaskan oleh ustazah lebih lengkap, tapi intinya dalam belajar Al-Quran itu kita perlu belajar satu poin, yaitu ikhlas. Ridho lah lebih tepat ya. Kalau ikhlas itu kan karena Allah, kalau ridho kan perasaan kita. Maka belajar dengan siapapun itu bukan soal sebab sukses dan gagal, tetapi justru ujian untuk agar kita tahu, oh ini Quran kita ini karena Allah atau karena makhluk gitu kan. Sehingga ya setidaknya ini akan menjadi satu pelajaran buat kita. Yang kedua, perlu diperhatikan bahwa kalaupun ada mentor dengan kategori masing-masing, keunikannya masing-masing, mungkin bisa jadi ibu cocok sama mentor A. Yang lain kan pengen juga ngerasain mentor A, kan boleh juga gitu ya. Sehingga kemudian kita semua sama-sama maju gitu belajar. Nah, lepas dari itu, bunda-bunda yang sedang belajar nanti kan ada pengelola ya. Nanti bisa berkomunikasi langsung secara khusus dengan para pengelolanya, memberikan usulan, masukan dan lain-lain, nanti mendapatkan pengarahan di luar dari apa yang saya arahkan saat ini. Begitu ya Bunda ya. Insya Allah bisa di follow up nanti melalui para kepala mentor atau mentor utama atau ustazah ya. Monggo silakan. Cukup dua saja, ada lagi yang lain? Iya betul. Jadi artinya saya tadi nggak lihat siapa aja yang angkat tangan. Alhamdulillah istiqomah ya Bun. Mudah-mudahan ada kesempatan juga bertemu offline. Kemudian para mentor-mentor dan kepala mentor, semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Ya, dan ganjaran itu insya Allah akhirat ya pasti kan gitu. Dunianya ya ujian, kalau dapat balasan dunia syukuri, kalau belum sabari. Karena ya
bergaul dengan Quran, khidmat dengan Quran itu sudah nilai yang sangat utama sekali dan sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan semua istiqomah para mentor dan kepala mentor. Terima kasih atas dukungannya. Ya, monggo. Cukup? Oh ya, kalau gitu gini, monggo kalau mau ada obrolan khusus dengan tim panitia, saya undur diri saja, ya Bunda ya. Mohon maaf kalau banyak hal-hal. Ya, baik, baik. Bismillah. Ya, itu saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program program ini saya rekam, nanti saya coba tayangkan sedapatnya ya. Mohon maaf. Assalamualaikum.